Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan menganugerahi kita selaku hamba-hambanya dengan berbagai limpahan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlah dan ukurannya. Sehingga maka dari itu jangan sampai kita terlupa atau bahkan sengaja melupakan untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan. Bersyukur atas semua pemberian Allah itu hukumnya wajib. Berapa banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kufur. Berapa banyak contoh yang Allah perlihatkan pada kita tentang nasib orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Firaun hingga Abu Jahal dan masyarakat kita pada umumnya. Maka selalulah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tak lupa, semoga salawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan pada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau, keluarganya dan para sahabatnya, kita bisa merasakan nikmat manisnya iman dan Islam yang tidak akan mampu untuk ditukar dengan nikmat lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini kita sering terhenyak dengan kondisi masyarakat yang semakin hari sepertinya semakin mengkhawatirkan, baik dari segi sosialnya maupun individual. Banyak kita pasti didapati perkara-perkara yang dulu susah ditemui sekarang bisa ditemui dengan mudah. Minuman keras merajalela, kekerasan meningkat, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab rendah, dan maraknya kasus seksualitas. Beberapa hari belakangan kita juga terkejut dengan video seorang anak yang durhaka pada gurunya, anak yang durhaka pada orang tuanya. Menurut saya ini keterlaluan. Orang-orang seperti ini harus mendapat penanganan khusus agar penyakit seperti ini tidak menyebar. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu saya akan membahas dalam kultum ini tentang bakti pada orang tua, terutama kepada ibu. Agama Islam secara global menempatkan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan logika akal manusia. Semuanya ada sebab akibatnya, semuanya ada alasan dan hikmahnya. Nah, begitu juga dengan perkara bakti pada orang tua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu memberi penjelasan pada kita tentang kenapa harus berbakti kepada orang tua. Tepatnya pada surah Al-Isra dijelaskan bahwa sebab kita harus berbakti pada mereka adalah mereka sudah susah payah mengurus kita dari semenjak kita berada dalam kandungan, terutama seorang ibu yang mengandung kita. Kemudian setelah mengandung beliau rela menyapih selama 2 tahun, mengurus segala keperluan kita, menenangkan ketika kita rewel, memeriksakan ke dokter ketika kita sakit, mengajak kita dengan ilmu-ilmu tentang kehidupan, menjaga kita dari segala yang bisa mengancam keselamatan anaknya. Kalau mau dipikir dan direnungi, kurang apa kita? Maka dari itu, tepat kiranya Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita dengan sebaik-baik bakti yang bisa kita berikan. Ayat dalam surah Al-Isra itu berbunyi seperti ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali katakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ba'asyiral mustami'un rahimakumullah. Sangat jelas bahwa firman Allah di atas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya kita diperintahkan dalam memposisikan ayah dan ibu? Apakah kita hanya diperintahkan berbakti pada salah satunya saja? Atau apakah ada yang lebih utama di antara kedua orang yang sangat luar biasa ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Rasulullah memberi kita petunjuk untuk menyikapinya.
Sabda beliau terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Hadis itu berbunyi seperti ini, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, seseorang datang ya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Ibumu, kata Nabi sekali lagi. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Dan di akhir Nabi menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang mana yang lebih berhak atas kasih sayang dan pengabdian kita selaku anak dalam Dalam hadis dikatakan bahwa paling berhak adalah ibu kita. Perbandingannya 3:1. Maka ibu berhak atas pengabdian kita 3 kali lebih banyak dibandingkan kepada ayah. Mungkin saya cukupkan dulu sekian materi kultum singkat tentang ibu. Lain kali akan saya lengkapi pembahasan tentang ibu ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.